H-1 gue tahu ini project rugi. Karena salah ngitung kursi. Pokoknya salah secara matematika lah, blow on lah. Jadi orang waktu itu kagum, gila nih Panji orang gila kali sekarang di depan 5.000 orang di JCC. Gue tuh di kepala gue harus lakuin sesuatu untuk supaya nutupin utang. Karena itu rugi. Gue ada vendor-vendor yang gak bisa gue bayar. Gue akan mencapai apa yang gue targetkan di New York. Sekarang pertanyaannya adalah apakah gue bisa melakukan itu terhadap Comika? Apakah Comika bisa gue bangun sampai level dia akan hadir di sana? Gue tuh udah lama banget melepas faktor drama pada sukses dan gagal. Faktor drama tuh kayak gimana? Kalau sukses, jangan terlalu bangga, ntar juga gagal. Oh, oke. Kalau gagal, jangan drama, ntar juga sukses. Oke, jadi rencananya hari ini saya mau ikutan Jakarta Journey, mau ngobrol-ngobrol sama Didis, bercerita-cerita soal kehidupan. Tapi pertanyaannya orangnya mana? Kita mesti cek dulu di mana dia. Oke. Halo. Hai Kak Didis, apa kabar? Panji, baik. Apa kabar? Baik juga. Terima kasih sudah mau main sama Jakarta Journey. Aku dong yang terima kasih. Sehat Bang Panji? Alhamdulillah sehat. Sehat, gila. Bang Panji akhirnya, Bang Panji adalah salah satu dari top list of guest yang Jakarta Journey pengen undang banget sih. Oh, so sweet banget. Dan ada kesampaian, karena kita udah pernah ngundang Rian Adriandi, salah satu founder stand up comedy Indonesia. Oh iya, waktu itu dia dalam rangka promo Jumbo. Betul, ngomongin Jumbo waktu itu. Sekarang betul. Bang Panji, thank you so much udah meluangkan waktu di Jakarta ini hari ini. Dengan Senang senang banget. Lagi di Jakarta sekarang ya? Betul, karena udah memasuki periode tour lagi. Udah masuk ke periode tour lagi. Mau keliling-keliling Indonesia Asik. lagi. Nanti kita juga bahas nih soal tournya Bang Panji. Okay. Tapi anyway, ngomongin soal stand up comedy dan di Bang Panji juga sekarang stand up comedy di Amerika juga kan, di New York tepatnya. Betul. Gue tuh lagi seneng banget Bang lihat ada namanya Morgan J. Morgan J tahu? Morgan J, karena itu unik banget kan, dia riffing ya jatuhnya ya. Betul, dia banyak terus pakai autotune gitu tuh bikin lucu. Itu tuh sebenarnya kalau gue lihat, correct me if I'm wrong ya, kalau Indonesia kayak belum ada yang kayak gitu. Belum Nah tapi di sana di Amerika apakah memang sudah banyak konsep kayak gitu tuh, sebuah konsep barukah atau apa sih dalam stand up comedy tuh? Bisa dibilang relatif baru, walaupun pemainnya ada beberapa, artinya dia bukan satu-satunya. Di Amerika dan di Eropa ada juga beberapa, tapi dia yang paling besar kemungkinan paling lucu ya, karena dia paling tinggi dapat perhatian. Banyak orang yang taunya tuh dari dia justru, walaupun yang lain-lain ngelakuinnya, tapi banyak yang tahu dia. Jadi kayaknya emang mungkin dia yang antara emang paling lucu atau paling oke sosmednya sehingga paling dinotis. Maksudnya dia bukan pertama kali yang kayak gitu? Bukan. Serius? Ya, ada beberapa. Gue kira itu pertama kali, karena ya gue cuma taunya dia sih yang kayak gitu. Iya, ada beberapa. Nah cuman yang di Eropa, di Inggris ada kalau nggak salah, tapi namanya nggak senaik dia. Oh, tapi itu apakah sebuah tren baru kah atau kayak gimana sih? Lebih ke, kalau di Amerika terutama, stand up kan udah dari tahun 60-an. Jadi makin kesini tuh makin banyak variasinya. Ada yang stand up orang kembar, jadi berdua kakak beradik kembar. Terus ada yang stand up-nya di tempat-tempat aneh, kayak di tempat cuci baju. Serius? Iya, aneh-aneh pokoknya tempatnya bener-bener nggak jelas deh. Saking orang terutama di New York udah terbiasa banget sama stand up sehingga mereka tuh nyari variasi. Nah ini salah satu bentuk variasinya. Oh, I see. Dan emang responnya cukup besar ya, karena ya mungkin selain di social media, mungkin karena relate juga gitu. Iya, karena sosial media itu seneng banget nemuin sesuatu yang aneh dan yang unik dan yang beda kan. Iya. Dan dia salah satu yang beda. Tapi dia tuh orang apa ya? Gue lupa deh. Kalau gue riset sih dia emang New York sih. Orang Amerika ya? New York. Terus ya emang awalnya kan dia emang stand up biasa yang di panggung gitu kan, open mic biasa. Terus tapi sekarang jadi yang versi riffing dan autotune itu. Betul. Kira-kira di Indonesia kalau diterapin kayak gitu oke nggak? Oke. That's a very good question. Karena kayak roasting, beda ya? Gue mau bilang oke, pasti akan diterima karena orang Indonesia tuh seneng lihat yang seru-seru dan yang unik-unik, dan dia juga di Indonesia cukup naik namanya.
Tapi pada saat yang bersamaan di stand up comedy Indonesia itu emang relatif masih baru industrinya. Oke. Dibandingin di Amerika Serikat. Jadi mungkin masih banyak juga yang akan ngerasa aneh, nggak tahu deh. Oke. Perasaan gue mengatakan sih setidaknya di kota-kota besar seperti Jakarta dia diterima. Masih diterima. Surabaya dan segala macam. I see. Tapi kalau bicara soal jokesnya Bang Panji kalau lagi open mic di Amerika, di New York itu apa bedanya sama yang di sini? Di sana lebih sering ngomongin soal Indonesia. Oh, Asian value. Ya, Bukan. Asian value kejadian di sini sih sebenarnya, nggak dibawa-bawa ke sana. Nggak ke sana ya. Tadinya tuh waktu gua ke New York, Yeah. gua ketika stand up itu bawain topik-topik kayak gue di Indonesia ngomongin social issue, current issue, politik, tapi justru nggak dapet respon. Belakangan gue tahu bahwa yang kayak gitu udah banyak di New York. Mending lu ngomongin Indonesia, orang nggak tahu apa-apa tentang Indonesia. Sehingga ketika gue mulai ngomong soal Indonesia, mereka baru mulai nyimak, baru mulai merhatiin. Tapi merhatiin adalah satu hal, bikin mereka ketawa adalah hal lain. Jadi gue butuh waktu antara bisa bikin mereka merhatiin, kemudian bisa bikin mereka ketawa sampai akhirnya sekarang bisa dengan leluasa ngejob di mana-mana. Itu yang juga dilakukan sama siapa Jokowi, kan dia juga ngomongin ya orang Asia lah, Filipina, Asia gitu-gitu. Itu ternyata emang works ya. Iya, karena untuk orang yang memang bukan datang dari Amerika gitu. Maksudnya. Karena orang Amerika juga mencari keunikan. Kalau kita ke New York, stand up comedian tuh niche-nya beda-beda. Ada yang bilang gue dari Uganda, terus gitu. Ada yang bilang gue bapak gue Jewish, nyokap gue black, gitu-gitulah. Jadi makin unik mereka, makin diperhatiin sama orang-orang di New York terutama. Makanya keunikan itu jadi sesuatu yang merupakan nilai tambah gitu. I see. Nah, tapi bicara soal karirnya Bang Panji, itu kan kalau kita lihat itu, wah udah lama banget lah, udah panjang banget gitu perjalanan karirnya Bang Panji. Lumayan ya. Nah, lu inget gak nih kalau misalnya gue kasih pertanyaan, lu inget gak momen manggung lo pertama kali in any kind, nggak mesti stand up gitu. Manggung pertama kali itu apa? Ingat. Apa? Ingat waktu gue SD. Serius? Iya. Lama gila. Dan kan lu bilang manggung of any kind kan? Iya. Jadi bokap gue itu dulu kuliah di Jepang, terus balik dari Jepang dia mendirikan Inkai, dia yang bawa karate ke Indonesia bersama dengan teman-temannya. Sehingga tamu di rumah dia tuh banyak banget tamu-tamu dari Jepang. Jadi ntar ada 15 orang Jepang, 10 orang Jepang, 8 orang Jepang, 18 orang Jepang datang ke rumah. Nah, setiap kali ada tamu-tamu dari Jepang, bokap tuh manggil, Mas Panji, tamu-tamunya ayah nih pengen tahu nyanyian anak-anak di Indonesia kayak apa. Terus gue nyanyi Bintang Kecil, Balonku. Terus kadang-kadang dipanggil kakak gue sama gue, Mbak Tias, Mas Panji, tamu-tamu ayah yang dari Jepang nih pengen lihat permainan anak-anak seperti apa. Jadi terus kita main gini-gini gitu di depan anak-anak mereka. Jepang itu ya? Iya, dari kecil udah kayak gitu. Terus manggung bener-bener pertama kali SD. Perform itu ya jatuhnya? Iya, perform yang kayak, tau nggak, kayak recital tapi gitar, kan ada les gitar. Kita waktu SD suka ada les gitar. Terus main bersepuluh, melodi-melodi gitu. Iya, gitu-gitu. Terus gue pernah nari waktu gue SD kelas 6. Iya, tari modern gitu, semi modern. Gitu-gitulah, dari kecil gue udah suka manggung. Udah disuruh manggung, tepatnya bukan suka suka manggung. Tapi lu emang enjoying it gitu, kayak performing lu suka gitu ya kayaknya ya? Awalnya lebih ke nggak masalah disuruh manggung, lama-lama jadi suka. Apa yang lo suka dari performing? Apa yang bikin kayak nagih? Orang mah kadang kan kayak sekali, aduh gue grogi ngerasain mungkin nggak enaknya gitu, terus dia kayak kapok dan nggak mau coba lagi, akhirnya dia memutuskan untuk tidak perform. Tapi kenapa akhirnya Bang Panji memutuskan untuk perform lagi gitu maksudnya? Gua bener-bener ngerasain sukanya perform itu waktu SMP. Kan tadi gue bilang awalnya kan gua lebih ke nggak masalah disuruh manggung, tapi nggak nemu sukanya. Waktu gue SMP itu pertama kali gue naik ke atas meja. Meja lagi? Iya, jadi pelajaran kosong. Ini tahun 90-an awal by the way, 91, 92 gitu. Naik ke atas meja, ada pelajaran kosong, terus gue naik meja nge-rap. Nge-rap waktu itu rap baru masuk di Indonesia, baru meledak, baru ada Iwake, ada Pesta Rap, terus Naughty by Nature baru masuk, Run DMC baru masuk. Itu lawas banget sih. Lawas gila. Gue naik ke atas meja, terus nge-rap lagu Hip Hop Hooray, OPP, iya benar. Terus gue punya teman satu lagi namanya Ari Belo, dia hafal lagu-lagu Iwake. Nah disitulah gue ngelihat orang happy ngelihat gue.
kebayang nggak? Oh, Waktu gue oke. nari les gitar, main gitar atau nari, itu tuh gue nggak gitu ngeh sama respon penonton, dan penonton juga mungkin ya biasa-biasa aja lah Iya, ngeliat, iya. namanya juga anak Anak SD. kecil, betul. Tapi waktu gue manggung di SMP, di depan satu kelas teman-teman SMP, Disorokin gitu. disorakin tuh gue ngerasa happy karena gue ngeliat mereka happy. Jadi gue happy bisa bikin mereka happy. Itulah perasaan pertama kali gue seneng manggung. Paham. Iya. Jadi nagih. Jadi nagih. Jadi pengen manggung lagi, pengen nge-rap lagi, pengen bikin orang seru lagi, pengen bikin orang bereaksi lagi. Oke. Nah, kan akhirnya lu dewasa kerja, terus kan lu pasti pernah manggung yang buat komersil lah, artinya kayak Yeah. mungkin host, Yeah. atau lu juga hip hop juga pernah kan nyanyi Yeah. segala macam, Yeah. sampai stand up comedy. Yeah. What's the difference gitu between the three of them? Karena beda format ya, sehingga beda bentuk ekspresi yang keluar. Lebih leluasa stand up karena Oke. bener-bener full kata-kata aja. Cuman Oke. gua sendiri di atas panggung, cuman gua dan pemikiran gua. Oke. Dan responsnya menurut gua untuk stand up lebih fulfilling, lebih membahagiakan. Gue lempar joke dapat respon langsung, lempar joke dapat respon langsung. Oke. Jadi lebih enak. Kalau musik lebih apa ya? Istilahnya bahasa Indonesianya apa ya? Tapi lebih bikin trans gitu, karena lu dikelilingin sama musik, terus lu bisa nggak peduli sama respon penonton. Kalau stand up comedian kan justru sangat aware ya dengan respon Oke. penonton, karena kalau lu lempar joke mereka nggak ketawa kan lu kan apa Nah, nih gitu. nah. Tapi kalau lu lagi nge-rap, Oke. penonton tuh nggak perlu joget, nggak perlu ikut nge-rap, lu bisa nikmat dalam performance-nya lu. Kadang-kadang tuh gue Oke. nggak peduli penonton, gue asik-asik aja dengan musik gue, nge-rap, goyang-goyang kanan kiri, interaksi dengan band gue deh, dan segala macamnya. Cuman bedanya musik itu menurut gue terasa sangat membatasi karena ruang geraknya tuh 3 menit selesai, 4 menit selesai satu lagu. Sementara sebuah joke lu bisa bikin dia cuman 20 detik atau lu bisa bikin dia 20 menit sih satu joke itu. Jadi beda-beda lah, dan buat gue yang lebih membahagiakan sih memang stand up. Tapi kayaknya lebih banyak tantangannya justru kalau lo bilang faktornya akan berpengaruh sama penonton, justru kan itu sebuah tantangan sendiri kan. Iya. Apa emang lo sukanya ditantang gitu, bukan tantangan gitu? Memang lebih buat gue ya. Tapi saya tidak mau menyinggung siapa-siapa, tapi buat gue emang lebih berat di stand up sih. Oke. Di bukan berat gimana caranya? Berat dari sisi resiko. Ya. Kalau teknik semuanya sama beratnya. Kayak Ya. nge-rap nggak gampang. Gue juga Betul. nggak jago nge-rap. Maksud gue banyak orang lebih memuji aksi panggung gue atau lirik gue ketimbang cadence gue, flow gue, syllability gue dalam rap. Karena memang susah secara teknis. Stand up juga secara teknis susah. Tapi secara resiko tuh lebih berat di stand up karena lu sendirian di panggung. Kalau lu Iya. ngeband terus lu lupa atau lu apa, lu bisa di-support, di-backup. bisa backup. Iya. Kalau lu stand up, lu salah atau lu nggak lucu, ya lu nggak lucu sendirian aja di atas panggung gitu. Dan karena lu sendirian di atas panggung, beban atas resiko ketersinggungan juga lu tanggung sendiri. Betul. Kalau lu ngeband, lu berbagi itu berempat atau berlima. Iya. Tapi ketika lu stand up, lu ngomong sesuatu, terus ada yang ngeklip, naikin ke internet, cuman muka lu yang kelihatan lagi ngomong Betul, gitu. betul, Sehingga betul. resikonya gede sendiri gitu. Dan itu alasan lo lebih milih stand up gitu Gua untuk performing saat ini. Iya, karena buat gue lebih baik gue aja yang terima tanggung resikonya daripada ketika gue melakukan apa-apa anak-anak bandnya yang kena gitu, ngerti maksud gue. Jadi buat gue sih tetap lebih baik itu. Gue nggak mau Menarik nyusahin orang, alasannya ya. ngerepotin orang. Iya. I see. Karena gue pernah juga lagi manggung di KPK hari anti korupsi. Gue lagi nge-rap. Ya. Terus gue punya lagu tentang polisi korup. Judulnya Atas Nama Kebenaran, ada di Oke. Spotify. Oke. Atas Nama Kebenaran. Terus tiba-tiba ada polisi teriak memaki gue dan band Sumpah lo. pakai maki-makian kasar lah. Gue nggak bisa ucapkan di sini. Oke. Dan itu resikonya kan satu band. Iya. Ya ditandain tuh mukanya Iya, semua. ditandain muka-mukanya satu band, gue dan Iya, band gue. Iya. Jadi buat gue udahlah. I see. Oke, ada faktor itu juga ya. Iya. Oke, tapi lo inget gak orang pertama yang bilang lo lucu? That's why lo kayak decide untuk, gue mau coba stand up comedy deh. Gue nggak ingat orang pertama, tapi gue ingat momen pertama.
Apa? Karena momen itu di depan ramean. Gue lagi di rumah Pak De gue, Pak De Kaslur di Tosari sini. Terus waktu itu gue mau bilang gue mungkin umur 7 atau mungkin umur 8. Oh, gue kira udah gede. Enggak. Dari kecil. Dari kecil. Oke, terus Pak De gue tuh ada peci, ada kacamatanya dia, ada tongkatnya dia, ada sarungnya dia. Jadi gue pakai pecinya, gue pakai kacamatanya, gue pakai sarungnya, gue pegang tongkatnya, terus gue pura-pura jadi kakek-kakek. Itu sekeluarga ketawa ngeliatnya. Gitu. Disitulah gue tahu, ternyata gue bisa ngelucu ya. Serimulat gitu ya? Iya bener, gitu. Iya, gue ingat. Jadi dari waktu kecil tuh? Ya karena ada fotonya juga, nyokap gue masih nyimpan kalau gue nggak salah. Iya, gue ingat banget. Padahal orang tua lo nggak ada yang backgroundnya suka ngelawak juga gitu, maksudnya dari segi keluarga. Tadinya gue pikir enggak, karena nyokap gue orang perbankan. Nah, nyokap gue di Citibank, terus pindah ke Bank Universal, terus ke Bank Permata. Bokap gue tuh electrical engineering, jadi kerjanya di waktu perminyakan kepake banget di Caltex dan segala macamnya. Tapi ternyata dulunya bokap gue pernah ikutan lawak grup, ada fotonya. Sumpah. Iya, itu lu baru tahu dewasa ini gitu? Gue baru tahu tahun 2016 karena ada penonton gue yang datang, Panji saya datang ke sini sengaja pengen ngasih lihat ini. Terus ngasih lihat ada foto bokap gue pakai kaos kutam, pakai topi caping, terus matanya jereng gitu, sambil megang tulisan saya orang waras. Terus gue bilang, ini apa? Bapak saya sama bapaknya Mas Panji dulu satu grup lawak. Gue bilang, oh my god. Sumpah. Ternyata terus lu baru tahu. Iya. Ternyata bokap gue juga dulu ngelawak. Karena kami semua nggak ada yang tahu, anak-anaknya nggak ada yang tahu. Orang dia galak banget di rumah, nggak ada yang tahu. Oh, padahal saya galak, tapi iya dia galak, galak karateka, ya kan orang matematika gitu, orang eksakta kayak strict gitu. banget gitu iya, ya. Mungkin aja kayak Saddam Hussein. Bener nggak bohong? Serius. Tapi nggak pernah tuh nge-jokes di rumah gitu. Sorry nih, gue potong dulu obrolannya. Gue cuma mau ingetin kalian untuk jangan lupa pencet tombol subscribe dan juga lonceng biar bisa dapat notifikasi video-video kita yang baru yang pastinya nggak kalah menariknya dengan bintang tamu yang nggak kalah serunya. Oke, kita lanjut. Itu kayak ya bercanda-bercanda bapak-bapak aja sih. Tahu kan emang, dad joke gitu. Dad jokes, iya. Berarti emang turunan darah kali ya. Kelihatannya ternyata gue baru nggak juga. Ternyata. Berarti total berapa tahun Bang Panji kalau bicara soal karir stand up tuh udah berapa tahun? 15 tahun. 15 tahun. Iya. Dan akhirnya lo juga memutuskan untuk buat si Comika itu kan? Betul. Comika itu di tahun berapa sih awalnya? 2000 sebenarnya PT-nya udah ada dari tahun 2000, gue mau ngomong 2018 kalau nggak salah PT-nya. Tapi brand Comikanya itu baru ada di tahun 2019 ketika gue megang. Jadi waktu PT itu berdiri, gue titipin PT itu sama yang tadinya business manager gue. Gue bilang tolong deh lu pegang deh, gue pengen jadi seniman aja, gue bilang kayak gitu. Setelah jalan 1 tahun, kerasa kayak dua matahari gitu, gue bilang ini nggak make sense sih, emang harusnya gue aja sih yang megang. Akhirnya gue pegang per 2019, terus gue pikir gimana cara jalanin perusahaan ini ya, karena gue bukan entrepreneur. Akhirnya gue pikir gue pakai pendekatan yang gue tahu aja, itu pendekatan branding. Gue bangunlah brand Comika itu. Oh, 2019 itu. Iya. Apa pas dari lo ngebangun itu, terus lo mencita-citakan si Comika tuh lo pengen jadi apa sih nantinya? Sebenarnya tuh Comika itu berdiri tuh tujuannya sangat sederhana, bahkan mungkin agak terlalu sederhana. Gue tuh cuma pengen lebih banyak komika bisa hidup dari karyanya. Udah gitu doang. Gue cuma pengen ketika ada orang bilang gue pengen jadi stand up comedian, dia bisa terus jadi stand up comedian karena industrinya memungkinkan. Nah pada saat itu gue kepikirannya juga gara-gara gue lagi tour itu tahun 2015 kalau gue nggak salah. Tahun 2015 gue lagi tour di LA. Terus itu kota terakhir dari world tour gue. Terus tempat gue manggung itu di sebuah bukit lurusan sama tulisan Hollywood sign. Hollywood itu. Terus gue lagi di belakang gedung lagi mencoba untuk menenangkan diri, mengingat lagi joke. Terus gue ngelihat, astaga, gue baru sadar ternyata venue tempat gue manggung ini lurusan sama Hollywood sign. Terus gue bilang, kok bisa ya seorang anak yang SD, SMP, SMA ranking paling bawah, dianggap bodoh, kok bisa dengan keseniannya nyampe ke sini? Iya. Terus gue bahagia, tapi gue pikir gue kayaknya lebih bahagia lagi deh kalau lebih banyak orang sampai di titik seperti gue. Terus gue melakukan sejumlah cara untuk mencapai itu, sampai akhirnya kejadian juga lah tahun 2019 mendirikan brand Comika itu. Yang mana cita-citanya pengen
membangun industri stand up comedy di Indonesia supaya komika-komika bisa hidup dari stand up. Hidup dari karyanya gitu kan. Nah, tapi prosesnya gimana? Apakah memang kalian mencari talentnya kah atau memang yang sesuai dengan kriteria ataupun visi misinya Comika gitu, atau yang datang aja bisa diseleksi kayak gitu-gitu? Sedikit dua-duanya. Jadi waktu masih PT, unit bisnisnya tuh ada 3. Panji Management, isinya cuma nge-manage Panji doang. Terus ada wsydnshop.com, ribet banget deh. Ini isinya toko online-nya gue. Tapi di situ gue mulai jualan digital product, jadi show-show gue tuh dijual filenya secara digital. Terus ada satu lagi namanya Lumintu. Lumintu itu adalah IO yang ngurus tour gue. Nah, karena namanya beda-beda, akhirnya gue pikir gue lebur aja jadi satu. Gue jadiin namanya Comika. Ada Comika Management, ada Comika Event, ada Comika.id. Nah, jadi dari toko online untuk diri Panji sendiri, mulailah gue cari tahu, lu mau naruh digital produk lu di gue nggak? Terus lahirlah si Comika.id. Terus gue ngajak talent-talent lain. Gue ngajak talent yang nempel sama gue mulu dari dulu. Gue nge-rap dia ngikut, gue tour dia ngikut, Awe gue ajak masuk. Istri gue Mila waktu itu gue ajak masuk. Terus dan Comika Event akhirnya jadi promotor yang jalanin pertunjukan stand up. Nah, lama-lama masuklah orang-orang yang gabung ke Comika Management karena pengen hidup dari stand up. Karena kan stand up comedy di Indonesia ada banyak. Ada yang lebih berat ke film, ada yang lebih berat ke konten. Nah, ada stand up comedian yang di film nggak gitu kepake, di konten juga nggak gitu ngangkat. Emang cuman stand up yang jadi core-nya dia. Nah, yang kayak gini-gini cocok untuk masuk ke Comika karena Comika 360 environment-nya stand up comedy. Kami punya comedy club, kami punya sekolah stand up, kami punya promotor, kami punya merchandising stand up comedy, kami punya platform digital Comika ID. Emang environment-nya pas untuk yang pengen jadi stand up comedian. Tapi bicara soal bisnisnya si stand up itu, promising gak sih sebenarnya? Harusnya promising. Permasalahannya adalah belum terlalu banyak orang yang ikut ngebangun industri stand up comedy. Ambil contoh aja. Nanti nih Mensrea, itu kan di Indonesia Arena, 10.000 penonton dengan harga tiket 1 juta secara rata-rata. Nah, pertanyaannya, apa iya cuman Panji, komika satu-satunya di Indonesia yang bisa nyampe seperti itu? Kayaknya nggak mungkin deh. Pasti akan ada komika-komika yang lain yang nyampe ke level seperti itu. Yang berarti sebenarnya kan room to grow-nya masih gede. Iya, betul. Stand up comedy itu hadir bukan pengen ngeganti apa-apa, cuman pengen lu ngegeser sedikit anggaran bulanan lu untuk entertainment ke stand up aja. Kita semua punya anggaran entertainment bulanan kan? Ada yang clubbing, ada yang konser, ada yang liburan, ada yang nonton bioskop, ada yang nonton live music. Nah, stand up comedy itu cuman pengen jadi bagian dari pilihan itu aja. Paham gue. Makanya ada comedy club, terus kita bikin show di mana-mana karena kami itu adalah alternatif. Makanya si Comika ini sekarang kan tagline itu adalah ketawain aja. Iya, karena Comika itu intinya adalah lu bete sama macetnya Jakarta, ketawain aja di Comika Comedy Club. Lu punya pasangan yang nyebelin, ketawain aja. Lu lagi sebel sama Indonesia, ketawain aja. Jadi Comika itu benar-benar mitra untuk lu ngetawain hidup lu. Dan ada berbagai macam cara untuk menertawakan, semuanya dari kami. Tapi ada nggak history bikin show ya ataupun tour atau stand up show lah yang rugi gitu maksudnya? Ada. Ada banget. Bahkan coba ya, gue sebutin. Yang pertama, cuannya tipis sekali. Tipis. Yang kedua, impas. Yang ketiga, untung. Yang ketiga, untung. Yang keempat, rugi. Yang kelima, rugi. Yang keenam, untung. Yang ketujuh, untung. Ke-8 untung. Ke-9 untung. Ke-10 semoga untung. Sebentar lagi. Amin. Tapi apa faktornya tuh Bang yang bisa mempengaruhi itu gitu loh? Kan toh sama aja. Bahkan ada yang dari cuan tipis rugi. Masa kan logikanya dari rugi dulu, cuan tipis baru untung gitu. Kalau menurut gue sih, apa faktornya ya kira-kira ya? Kalau menurut gue sih saat itu gue tidak bijak menjadi entrepreneur. Jadi gue membiarkan ambisi dan mimpi gue menang atas logika dan pragmatisme bisnis. Jadi kayak
Contohnya juru bicara World Tour. Juru bicara World Tour itu adalah tour terbesar gua, 24 kota di 5 benua termasuk Afrika. Oke. Nah, kalau misalkan gua nggak ngide-ngide banget untuk ke Afrika, mungkin gua ada untungnya. Ya. Kalau misalkan gua bikin pertunjukan cuman 6 kota lah, gue yakin untung gede. Oh, oke, paham. Tapi Lebih kan, ke situnya ya. iya, kalau bikin tour kan 24 ya. kota, yang Jakarta gede, Iya, terus iya, ada iya, beberapa iya. kota yang lu untung, tapi ada project-project rugi, sehingga ketika ada plus-plus, rugi gitu. Oke. Waktu yang Pragiwaksono itu di JCC, 5.000 penonton. Oke. H-1, gue tahu ini project rugi. H-1 gue tahu project rugi karena salah ngitung kursi. Pokoknya salah secara matematika lah, blow on lah. Jadi orang waktu itu kagum, gila nih Panji, orang gila kali stand up di depan 5.000 orang di JCC. Gue tuh di kepala gue harus lakuin sesuatu nih supaya nutupin utang. Karena itu rugi. Gue ada vendor-vendor yang gak bisa gue bayar. Oh, serius? Makanya, ya itu Januari 2019 si Pragiwaksono. April gue bikin show lagi di Jogja, judulnya Septic Tank. Oh, Keuntungan itu itu untuk nutupin, betul. Oh, itu ceritanya. Iya. Oh, Iya. gitu. Tuh. Oh, gila gue baru tahu sih ini. Jadi Iya. emang pernah ngalamin itu juga ya. Tapi Iya. that's fine karena lu belajar dari situ. Iya, dan kalau rugi membuat lu takut untuk kemudian berkarya, nggak akan bisa maju. Jalan, gitu. nggak Iya. maju. Itulah juga perannya Comika sebenarnya. Comika tuh mesti tahu bahwa seorang komedian untuk bisa level sampai seperti Panji atau mungkin seperti Abdur atau Awe gitu, dia akan perlu disupport melewati sejumlah kerugian. Karena dia harus bertumbuh. Iya. Mungkin show pertama, show keduanya rugi karena orang belum tahu dia siapa, nggak ada yang mau beli tiketnya gitu misalnya ya. Tapi karena namanya naik terus tiap show, lama-lama jadilah dia komika yang profitable gitu kurang lebihnya. Nah, cuman kan sebagai bisnis, Comika juga mesti bijak gitu. Betul, Oke, harus menghitung kita juga. kita anggap ini invest ke si talent ini, tapi kita mesti menang dari tempat lain nih gitu. Nah, itu yang kemudian jadi tanggung jawab bisnisnya. Wow, tough juga berarti ya. Lumayan. Dan untuk bisnis ini. Oke, mau bicara soal Mens Rea dong Bang. Apa pembeda nih Mens Rea dari, kan lu berarti udah 10 ya? 10 kali bikin tour kayak gini. Apa pembedanya kali ini dengan yang sebelumnya? Pertama sih materinya sih udah pasti 100% berbeda dengan semua 9 yang lain. Jadi belum pernah dibawain di tempat sebelumnya. Terus yang kedua, pertunjukan ini tuh didesain, ini kan 100% politik ya. Yes. Sebenarnya gue mau bilang 90% politik, 10% kesehatan mental. Oke, jadi ada efek itu ya, politik kesehatan mental. Iya, ada kaitannya. Terus. Tapi itu juga adalah sesuatu yang spesial karena terakhir kali gue bikin pertunjukan stand up yang ngomongin hanya politik tuh Septic Tank yang sekali itu ya. Yang sekali itu. Terus nggak pernah gue bawain tour. Jadi untuk kali ini materi stand up politiknya gue bawain keliling-keliling Indonesia, termasuk ke Indonesia Arena. Sisanya yang bikin dia spesial adalah bahwa belum pernah ada pertunjukan di Indonesia Arena. Belum pernah ada, iya. Nanti itu akan jadi pertunjukan lawak terbesar dalam sejarah Asia Tenggara, bukan sejarah Indonesia. Di Asia Tenggara belum pernah ada acara lawak dengan 10.000 penonton. Ketika penonton datang ke Indonesia Arena, dialah bagian dari sejarah. Asik. Gitu. Gila, keren. Tapi kalau dari segi materinya, kan lu bicara soal politik. Kenapa tahun ini gitu lu decide untuk bikin Mens Rea yang soal politik ini tahun ini gitu? Kenapa nggak tahun depan atau mungkin kemarin dan lain sebagainya? Karena apakah kondisinya saat ini mendukungkah untuk bikin materi seperti itu? selalu mendukung sih. Kalau politik Indonesia selalu bisa dibahas. Iya, makanya kan kapan aja bisa kan. Cuman tahun ini gitu. Kebanyakan komedian itu bikin materi pertunjukan terkait politik itu menuju Pilpres. Ada beberapa yang lakukan seperti itu. Gilang Baskara, David Nurbianto, itu tuh bikin pertunjukan menuju Pilpres. Nah, gua justru lebih pengen untuk melakukan ini setelahnya. Karena pertunjukan ini tidak didesain untuk nyolek para politisi, tapi untuk mencolek rakyat Indonesia. Yang menurut gua sangat bertanggung jawab terhadap berantakannya politik. Menurut gue, kondisi politik yang berantakan ini salah satu penyebabnya adalah rakyat Indonesia. Dan banyak yang tersinggung karena nggak terima. Tapi itulah kenapa pertunjukan ini penting. Karena gue pengen buktiin kita tuh kayak gini gara-gara kita juga. Kalau kita mau politiknya lebih baik, kitanya mesti lebih baik sebagai pelaku demokrasi. Lebih ke situ pesannya ya. Betul. Tapi kan ini ada beberapa kota yang kota-kota besar juga gitu loh. Dan ya pastinya tension politik di setiap kota tuh pasti berbeda. Dan apalagi kayak ya warga juga beda lah, tipe masyarakatnya juga beda. Lo akan membuatnya sama rata semua kah?
Atau akan tergantung nih, misalnya di kota ini kayak lebih gini deh bahasanya atau gimana? Secara umum materinya gitu maksudnya. Secara umum materinya sama, tapi gue selalu ngebuka dengan materi politik kota tersebut. Jadi misalnya gue mau ke Bogor, yang lokalnya dulu ya. Iya, gue ngebuka materi, buka pertunjukan gue tentang berita-berita politik Bogor gitu misalnya. Oke, paham. Ketika di Jogja juga seperti itu, ketika di Semarang juga seperti itu, baru masuk ke pertunjukan gue. Kalau udah masuk ke pertunjukan gue, itu udah sama persis di setiap kota. Oh, ini akan sama? Sama. Setiap kota? Sama. Nggak beda gitu ya, Iya. tergantung itunya? Betul, sama. Asik. Berarti tanggal di kapan nih yang Jakarta 30? Kalau Jakarta tanggal 30 Agustus 2025 di Indonesia Arena. Tiket masih ada. Tiket masih ada. Dari 10.000 sekarang sisa 1.200-an tiket. Aduh, menipis guys. Betul, jadi silakan disikat. Jangan sampai kehabisan. Betul, di mensrea.id. Di mensrea.id. Oke. Bang Panji, kita mau ke tempat berikutnya. Kita sambil lanjutin obrolan kita tempat berikutnya. Tapi gue punya satu pertanyaan nih sebelum kita menuju ke tempat berikutnya. Baik. Lu ada nggak satu stand up comedy show yang pengen lu banget tonton tapi belum kesampean? Ada sih. Siapa? Padahal dia tinggalnya di New York dan gue juga tinggalnya di New York, tapi nggak pernah. Tapi belum sampean tuh. Belum sempat ketemu mulu. Siapa? Jerry Seinfeld. Jerry Seinfeld. Oke, gue buat kita lagi nonton Jerry Seinfeld saat luar ini. biasa. Luar biasa. Kita bikin pusing editor. Bikin pusing editor ya. Oke. Top of the cone, hits the pavement, sucks. What do you say? Great. Oke, Bang Panji, kita sudah sampai di Habitat. Betul, di desa aku coba jaket boleh nggak? Boleh. Ini bukan Central Park ya? Berasa di Amerika, sosokan pakai jaket. Bukan Central Park ini, di Jakarta kita. Iya. Gila, panas banget sih tapi. Lumayan. Tapi lumayan sejuk lah. Iya. Tadi kita udah banyak ngobrol Bang Panji soal stand up comedy, tapi gue masih penasaran banget soal kehidupan Bang Panji sekarang sudah move to New York. Iya. Apa hal-hal yang biasanya orang Indonesia lakukan, sifat-sifat orang Indonesia yang nggak bisa diterapin di sana gitu? Yang lu merasa ini perubahannya big deal banget nih, biasanya kalau orang Indonesia kayak gini misalkan, tapi di sana budaya kan berbeda ya. Wow, hal-hal yang orang Indonesia lakukan yang nggak bisa dilakukan. Kebiasaan lah ya. Oke, kebiasaan mungkin lebih spesifiknya atau sifat. Satu sih yang nggak bisa dilakukan di sana adalah nggak ngasih tip. Kalau di sini kan tip adalah pilihan ya. Betul. Lu mau ngetip boleh, nggak juga nggak apa-apa. Ya. Di sana nggak bisa. Pasti dikejar. Dikejar. Betul. Gue pernah keluar, excuse me sir. Oh, did I forget to pay? No, you forgot to tip. Oh, sampai dikejar. Tapi ternyata belakangan gue tahu kenapa mereka seperti itu. Jadi ya gimana gitu. Ya sangat menghargai para pekerjanya, salah satunya. Iya itu juga, tapi lebih kepada ternyata di beberapa negara bagian Amerika Serikat, terutama di State of New York, wirausaha itu boleh di bawah UMR. Oh, I see. Jadi sebenarnya agak kasihan sama karyawannya. Oke. Jadi supaya bisnis-bisnis hidup, ada aturan untuk wirausaha ini boleh, terutama yang service, boleh ngegaji karyawannya di bawah UMR, tapi ditutupin pakai tip. Makanya untuk semua karyawan-karyawan ini, tipnya dikejar. Karena kalau lu nggak ngetip, gue nggak dapat UMR gue, karena UMR gue dikumpulin dari tip. Agak kasihan sih. Iya sih. Di sisi lain, kalau misalnya kita mau gajinya UMR, price-nya jadi naik. Karena price-nya jadi naik, orang jadi nggak ke restoran atau nggak ke kafe tersebut. Jadi serba susah gitu. Tapi ya gitu, orang Indonesia harus ngetip sih. Harus itu. Iya. Apalagi ya di sini kan juga mungkin banyak yang bawah UMR juga mungkin kan, kita nggak tahu ya. Iya, betul. Jadi belajar ya, jadi gue pengen ngetip nih kalau mau. Betul sekali. Minimal 10% lagi kan? Betul. Lumayan banget itu. Iya, lumayan banget. Apalagi kayak, ini monggo kalau mau diminum ya? Oh iya, oke. Kan lagi panas banget. Apa, sifat kali ya, sifat dasar yang orang Indonesia yang cukup berbeda banget, yang kayak, wah kayak gak survive ya lu kalau tinggal di sini gitu. Sungkan. Orang Indonesia kan sungkan banget kan? Gak enakan. Misalnya ada pizza nih, sisa satu. Iya. Pengen makan sih tapi nggak enak aja. gitu. Aduh, sungkan nih main ngambil, siapa yang ngambil gitu ya. Iya. Kalau di New York sih nggak ada sungkan-sungkanan. If it's there, it's yours. If there's an opportunity, grab it. Kalau nggak diambil sama orang lain. Jadi nggak ada sungkan. Nggak enak nih abang-abangan gue aja dulu, senior gue aja dulu, nggak ada kayak gitu. Kalau dia hadir di depan lu, dia buat lu. Sungkan bahkan membuat lu ketinggalan. Yang lain pada nggak ada sungkan-sungkannya. Pada lari, pada kabur, pada maju. Ya kalau mau pindah ke sana jangan ada sungkan. Tapi kenapa menurut lo itu berbeda banget gitu ya? Kenapa? Apakah itu budaya atau kebiasaan atau emang faktor ekonomi? Apa? Kalau di New York terutama semuanya kan serba mahal. Oke. It's the most expensive city in the US, one of the most expensive cities in the world. Juga.
Setiap orang capek, setiap orang pengen dapat jalan pintas, setiap orang pengen dapat hack supaya dia bisa dapat sedikit lebih panjang istirahatnya. Persaingan tinggi sih intinya, sehingga lebih lebih hassle aja di sana. Kalau lu, makanya ada istilah kan, if you can make it there, you can make it anywhere. Yang tadinya gue ketawain karena iya, coba deh lu hidup di Atambua, emang bisa lu orang Amerika gitu kan ya? Iya. Tapi gue ngerti maksudnya seperti apa, karena kalau lu menang bertarung di Amerika Serikat, lu bisa bertarung di mana aja sih. Karena se-tough itu. Iya, berat banget. Apa momen-momen yang tough banget? Maksudnya kayak, oke, misalnya in terms of cari pekerjaan ya mungkin tough lah ya. Untuk persaingan pekerjaan mungkin tough. Cuman apa yang pertama sih basic standar dasar? yang jauh lebih tinggi. Jauh banget standar. lah. Iya. Okay. Misalnya lu adalah direktur utama sebuah bank di Indonesia. Bank di Indonesia. Yeah. Bank lokal Indonesia. Lu pindah ke Amerika Serikat, lu mau kerja di bank, lu bilang, "Saya dulu direktur utama di Indonesia." Kata mereka, "Bank apa?" "Bank Inainu." Apaan tuh? Gak ada nilainya. Makanya gue selalu bilang, puncak gunungnya orang Indonesia adalah kaki gunung bagi orang Amerika. Oh iya. Lu udah nyampe setitik apa di Indonesia, nyampe Amerika tuh gak ada nilainya. Lu tetap harus ngedaki lebih tinggi lagi. Jadi secara standar memang berat, terus pelakunya juga jauh lebih banyak. Lu mau jadi content creator di sana mungkin jutaan. Gua mau jadi stand up comedian. Jumlah stand up comedian di New York lebih banyak daripada jumlah stand up comedian di Indonesia. Gimana coba bersaing? Gimana coba? Jumlahnya lebih banyak daripada se-Indonesia di sana. Jadi kita belum ngomongin soal persaingan dengan stand up comedian di San Francisco, di Boston, di Chicago, di Philly, belum. Jadi emang berat. Pada saat yang bersamaan, bedanya Amerika sama Indonesia terutama adalah Amerika itu karena merdekanya 1776 ya. Kita merdeka 1945. Mereka tuh sistem tuh udah pada jadi. Yang berarti kalau lu tahu lu mau kemana, lu jalanin aja, jalannya udah ada. Asal lu konsisten dan lu teguh, jalanin aja lu akan nyampe. Di Indonesia karena semuanya masih dibangun, infrastrukturnya belum lengkap. Kalaupun lu tahu lu mau dari titik A ke titik B, lu mesti tahu 3-in-1 di mana, atau ganjil genap sebelah mana, terus ada portal di mana, terus ke jalan tikus mana. Nggak cukup untuk lu tahu tujuan. Lu harus street smart. Karena jalannya belum ada. Nah, itulah kenapa orang kalau habis sekolah di luar negeri, menghabiskan 4-5 tahun, balik ke Indonesia tuh ada gap 4-5 tahun street smart yang dia nggak dapat gitu. Karena nggak cukup untuk hanya pintar. Lu harus tahu selahnya kalau di Indonesia. Dan itulah kenapa ada enaknya di Amerika Serikat they incentivize loyalty. Jadi kalau misalnya lu konsisten, kuku, loyal, akan nyampe juga. Cuman ya tetap berat gitu. Berarti masih ada pelajaran-pelajaran lu bawa dong dari Indonesia yang sisi lu harus cerdik, cermat dan segala macam untuk tinggal di sana, survive-nya. Iya. Karena di sana orang malas juga ada. Iya. Iyalah. Sama aja gitu. Jadi waktu gua kesana yang gua bawa cuma etos kerja yang gua punya dari Indonesia aja. Jadi pas gua lihat, ini ternyata sama-sama aja orang di sana sama di sini. Ya udah gua hustle aja kerja keras. Dengan apa yang lo bawa itu, does it work gitu? Maksudnya hasil gak? It works? Definitely works. I can show the proof. Gua 2 tahun di New York, gua open mic lebih sering daripada teman-teman seangkatan gue. Seangkatan yang di New York. Oh, di New York. Okay. Jadi kan gue masuk, so ada teman-teman seangkatan gue kan. Gue lebih rajin daripada mereka. Walaupun harus gue akuin, itu juga sama dengan berarti gue lebih punya banyak modal karena open mic harganya $5. Yang naik, yang mau open mic itu bayar $5. Bukan yang nonton. Gue mau open mic, gue harus bayar ke comedy clubnya $5. Yang berarti. Kalau di sini ya nggak sih? Enggak. Oh enggak ya, di sini nggak ya? Enggak, di sini enggak. Oh di sana bayar? Di sana bayar. Oh gue tahu, oke. Saking banyak yang pengen open mic. Oke. Jadi ditutup dengan cara dibayar. Oke. Teman-teman lain mungkin juga nggak punya duit yang cukup lega. Gue punya privilege duit itu. Karena lu bayangin aja, dari tempat gue tinggal itu untuk ke Manhattan open mic itu 1,5 jam naik bis dan kereta. Jadi ketika gue nyampe ke sana, sayang banget kan. Gue cuma open mic 5 menit 7 menit. Bayangin, masa gue 1 jam 45 menit cuma untuk open mic 7 menit kan? Jadi ketika gue nyampe kota, rumah gue tuh kayak Pamulangnya New York, jauh banget. Pamulang. Ya di Flushing, Queens, New York, jauh banget. Jadi ketika gue nyampe kota, gue open mic 3 kali. Tapi anggaplah open mic 2 kali. $5 kali 2, $10 sehari. Gue stand up 5 hari seminggu. Berarti $50.
Berarti $200 per bulan. Paham. Gue udah di sana 3 tahun. Nah, lu hitung aja tuh Iya, berapa iya, duit iya. gue yang keluar. Modalnya ya, Iya, untuk itu modalnya. untuk open mic, untuk lucu, coba bayangin. Wow. Nah, tapi karena itu resultnya juga kelihatan. Tahun lalu 2024, gue tur ke 20 kota Amerika, Asia, Eropa. Iya. Gue stand up dan pakai bahasa Inggris di depan orang lokal. Stand up di Oke. Berlin, di Roma, di Barcelona. Oke. Di kota kecil namanya Goshen, Indiana, Iya, iya. Champaign, Illinois, sampai ke kota besar kayak tentunya di New York, di Philly, di Atlanta. Dan semua itu terjadi karena gue udah punya materi stand up yang lucu, yang bisa gue display, yang membuat orang bilang, oh ini orang lucu juga ya, boleh manggung di sini gitu. Oh. Iya. Oh iya, sudah mendapatkan itu ya berarti ya? Gue manggung di salah satu comedy festival yang cukup ternama, namanya Red Clay Comedy Festival di Atlanta. Atlanta, oke. Kesempatan-kesempatan itu datang karena setiap kali gue dapet joke lucu, gue upload ke internet, gue display supaya orang bisa tahu, oh kayak gini joke-nya, oke lah kita kasih kesempatan untuk manggung gitu-gitu. Berarti memang ada, lu menyadari bahwa itu adalah hasil dari hard work dan Iya, modal iya. itu yang setiap Etos hari kerja itu. gue ya. Atas kerja itu faktor penting juga. Iya, gue rasa kalau gue datang ke New York, itu kan gue nggak tahu ya, serba nggak jelas. Jadi Iya. yang gue bawa yang gue tahu-tahu aja, itu etos kerja gue, ya udah. Oke. Gitu. Tapi gue emang sering mendengar lah di beberapa podcast lu suka ngomong juga kalau lo ada tipe yang mudah atau gampang lah beradaptasi. Tapi Ya. dengan tadi lu cerita lo yang semua serba tough, semua serba susah, persaingan dan sebagainya, mudah juga nggak keluarga lo untuk beradaptasi? Kan lo juga bawa keluarga kan ke sana. Buat keluarga gue susah. Tough apa gitu maksudnya? Apalagi anak kecil ya, maksudnya masih yang sekolah gitu. Ya lebih berat untuk anak gue. Setahun setengah pertama, mungkin 2 tahun pertama, anak-anak gue pengen pulang. Bilang tuh mau pulang gitu? Iya. Oh. Yang cewek terutama, kita berapa lama di sini? Kita balik ke Indonesia kapan? Awal-awal dia masih video callan sama teman-temannya di Indonesia tiap weekend, nggak mau diganggu. Yang cowok bukan tipikal yang mengeluh dan bukan tipikal yang ngomong terbuka, tapi lu bisa lihat dari kelakuannya maunya cuma makan nasi sama abon. Iya, dari ini ya, Iya, kesehariannya dia ya kelihatan. kerasa kangennya. Ulang tahun dibeliin nasi tumpeng, happy-nya bukan main. Tapi lama-lama mereka terbiasa. Yang berat adalah untuk istri gua. Karena? Lu bayangin, gua kan tiap hari keluar ya, gua mau punya teman karena gua stand up. Iya, iya, iya. Anak-anak gua mau sekolah, dia mau punya teman. Iya. Istri gua nggak keluar rumah, dia nggak punya teman 2 tahun. Karena dia takut keluar sendiri. Anak gue yang cewek waktu itu ada di umur yang belum bisa ditinggal. Di Amerika Serikat, di bawah 13 tahun, Iya, nggak boleh ditinggal. ditinggal sendiri. Iya, nanti lu kena child service. Iya. Terus gue bilang, ya udah aku yang jaga anak-anak, kamu keluar. Nggak berani juga karena kan ya nakutin lah gitu. Orang Amerika gede-gede, istri gue petit gitu kan. Jadi it took a while for her to make friends dan akhirnya ketemu sama orang-orang Indonesia setempat yang tinggal di sekitar situ, berteman dan jadi lebih baik. Tapi secara mental sih kena ke kami berempat. Emang berat, harus diakuin berat. Iya, dan ya itu tadi, memang persaingannya juga berat dan lain sebagainya. Apalagi lu ngerasain gak sih rasisme di sana? Itu yang pengen gue pertanyain banget sih. Apalagi sekarang kan dengan kepresidenannya Donald Trump, di mana statement dia keras banget terhadap imigran dan lain sebagainya. Apa dampak? Ini gue pertama kali nih ngobrol sama orang yang emang imigran ke sana gitu ya. How was it gitu maksudnya? Kayaknya tuh gue tuh orang yang nggak pedulian ya. Jadi kelihatannya ada aja sih, cuman gue nggak pernah terlalu peduli. Ambil contoh, gue pernah stand up. Terus gue ngomongin soal joke-nya adalah salah satu perbedaan utama pindah dari Indonesia ke Amerika Serikat adalah di New York tuh banyak banget Jewish people. Oke. New York itu kan kotanya Jewish Betul. people. Betul. Di Indonesia nggak ada gitu. Ya. Terus gue bilang, tapi anehnya di Indonesia ada bagel kan Jewish banget kan. Terus gue bilang aneh aja kok. Yang bikin orang Cina kayaknya itu bagel, gue bilang gitu. Terus ada komedian setelah gue naik ke atas panggung. Dia bilang, hey you Indonesian. Ya iyalah, Indonesia kan negara Muslim terbesar di dunia, dia bilang. Terus dia ngomong gini, are you a Christian chink or are you a Habibi chink? Nah, chink dan Habibi adalah dua slur, racial slur yang berbeda. Berbeda banget. Chink untuk Asia, Habibi untuk Islam. Intinya dia nanya, lu orang Islam atau orang Kristen gitu. Iya. Terus satu tempat langsung hening karena Itu terlalu ofensif mungkin. terlalu ofensif. Iya. Gua mah
biasa aja. Ya biasa-biasa aja, lu mau ngomong apa juga ya terserah, dan gue mau komedian gitu. Iya. Tapi itu satu tempat langsung hening, terus dia sendiri ngerasa nggak dapat respon, dia turun, tempatnya nggak asik nih, gitu. Terus dia turun, dia cabut. Selesai acara, komedian nyamperin gue, sorry banget ya, nggak semuanya kayak gitu. Gue bilang, sejujurnya gue nggak ngerasain apa-apa sih. Gitu. Iya. Nah jadi hal-hal kayak gitu mungkin terjadi sama gue lebih sering dari yang gue sangka. Tapi gue tipikal orang yang apalah cuek gitu, aja. nggak terlalu, sticks and stone can hurt you but words cannot. Jadi kalau misalnya orang ngomong sesuatu yang menyakitin, dia bisa nyakitin lu kalau lu biarkan, tapi dia bisa juga nggak menyakitin lu kalau misalnya lu biarkan pergi gitu. Tembus aja gitu. Gue tipikal yang kayak gitu. Nggak terlalu peduli. Tapi ke anak-anak aman kan? Maksudnya apalagi mereka baru gitu. Baru masuk ke... Relatif aman karena gua sama Mila emang bener-bener berhati-hati dalam milih lingkungan tempat tinggal dan sekolah, betul. Soalnya kan di Amerika sistemnya zonasi. Terus pajak dari rumah tuh masuknya langsung ke sekolah. Jadi kalau lu ngeliat perumahan yang bagus, pasti sekolahnya bagus. Atau kalau lu ketemu sekolah yang bagus, pasti perumahannya bagus. Oke. Nah, dan di sana juga ada, kita bisa ngelihat dari website pemerintah ataupun website swasta, kita bisa tahu sekolah-sekolah ini ratingnya seperti apa, level kelulusannya, diterima di kampus gede seperti apa. Termasuk bisa ngelihat proporsi rasnya. Berapa persen Asian, berapa persen Hispanic, berapa persen Black, berapa persen African American, Caucasian. Jadi emang gua sama Mila nyari sekolah yang Asianya banyak, biar anak gua nggak terlalu kaget. Oh, itu bisa milih ya? Iya. Itu pun bukan berarti bukan berarti terhindar sih. Oh, masih ada aja? Iya, tetap aja ada. Tapi nggak ngebuat mereka... Ya, untuk awal-awalnya anak-anak, terutama yang cewek, cukup berasa karena mungkin dia lebih ke ada faktor paranoidnya juga ya. Yang bikin dia ngerasain hal-hal yang sebenarnya nggak ada, bayang maksud gue. Overthinking. Iya, jadi kayak sebenarnya sih enggak, tapi dia terima sebagai rasisme gitu misalnya. Karena takut karena kekhawatiran itu. Jadi tapi ya berat untuk anak-anak gue awalnya. Nah, dengan semua cerita yang berat-berat, tantangan, obstacles, belum daily-nya seperti apa, tapi lu tetap keep going gitu, lu ingin mengejar apa sih Bang gitu maksudnya? Why you so ambitious gitu maksudnya? Ambi banner. Ambi bener nih Gemini Atu. Kenapa tuh Bang? Apa sih yang pengen dikejar Panji Pragiwaksono gitu maksudnya? Kalau untuk saat ini sejujurnya, kami masih ada di Amerika karena sekarang udah jadi keinginan anak-anak. Oh, sekarang udah berubah nih, jadi pengen. Iya. Oh, oke. Anak gue yang cowok baru aja lulus SMA, anak gue yang cewek baru aja lulus SMP. Jadi yang cewek masuk SMA, yang cowok masuk kuliah. Iya. Dan anak gue yang cowok udah tahu bahwa bahkan setelah kuliah dia pun mau ada di Amerika. Anak gue yang cewek setelah SMA, dia masuk SMA abangnya kemarin. Oh ya. Dia tahu dia mau ngelanjut kuliah di sini juga. Jadi minimalnya sih gue masih akan 8 tahun di sini karena anak gue yang cewek masih 4 tahun SMA dan 4 tahun kuliah. Dan konsekuensinya adalah ya gue mesti kerja keras, mesti nyangkul karena membiayai kehidupan di Amerika Serikat nggak murah. Dan guanya sendiri terhadap karir stand up-nya gue tuh agak lebih gue longgarin, nggak terlalu ambisius karena ambisi gue pindah untuk ngurus Comika. Karena gue kembali megang jadi direktur utamanya, CEO-nya per Maret 2025 ini ya, baru awal tahun. Jadi untuk sekarang fokus gue ada di perusahaan, makanya ini adalah tahun gue tersering ninggalin anak-anak gue. Gue nggak ada waktu mereka graduation, gue nggak ada waktu mereka prom. Ada banyak momen-momen yang gue nggak ada bersama dengan mereka, tapi kalau anak gue yang cowok ulang tahun, gue balik ke New York. Mila atau anak gue yang cewek ulang tahun, gue balik ke New York. Tahun baru, pengennya balik ke New York. Kemarin untuk pertama kalinya ulang tahun tidak gue rayakan bersama dengan keluarga gue karena gue ada di sini. Tapi itu adalah konsekuensinya. Kenapa nggak? Yaudah lu balik aja semuanya ke Indonesia. Ya ini masalahnya udah bukan maunya gue lagi, ini maunya dia, maunya anak-anak. Sebagai orang tua, selama lu masih mampu untuk mendukung mimpi dan cita-cita anak lu, ya lu berusaha sih, dan itu aja yang gue lakukan. Berarti sebenarnya tunggu deh, awalnya itu emang lu mau pindah itu emang untuk karir stand up lu atau emang kayak gue pengen cari sekolah bagus nih buat anak-anak lu? Enggak, anak-anak gue nggak mau pindah. Gue ngelobi mereka 2 tahun. Dimakan ya, silakan daripada dalam. Gue ngelobi mereka 2 tahun. Oh iya? Mereka
mereka tadi nggak mau. Gue yang mau. Gue pengen pindah ke Amerika Serikat untuk berkarir sebagai stand up comedian di New York. Oh. I want that life. Gue tuh Iya, bukan iya, pengen iya. terkenal terus kayak ada yang bilang, kenapa lu nggak kayak Rich Brian aja gitu bikin Iya. konten dari sini terus viral di sana gitu, atau kayak Jason Leong gitu yang dari Malaysia terus punya spesial jadi bisa manggung di New York. Gue bilang karena pengennya itu adalah tinggal di New York sebagai komedian. Yang gue pengen tuh itu, hidup dari stand up di New York. Makanya pindahlah gue ke New York tahun 2022. Nah sekarang anak-anak yang tadinya nggak on board Oke. udah pengen, di saat gue justru harus lebih banyak ada di Indonesia. Jadi berubah gitu. Tadinya gue yang ambi, mereka nggak mau. Sekarang mereka yang ambi, gue yang nggak perlu gitu, nggak ambi. Tapi apa target besarnya? Apakah emang lu mau for good di sana kah? Atau emang lu masih mencari-cari celahnya dulu? Atau memang kayak ada target green card gitu, bisa nggak sih? Bisa ya? Iya bisa, green card bisa. Menariknya tuh targetnya? ada roadmap tentang Comika dan New York. Jadi itu beda gak? nggak, justru sama, Oh, justru sejalan. sama? Oke. Kalau gue bener ngejalanin Comika, Comika akan hadir di New York. Wow. Karena New York juga Amerika Serikat terutama, itu ada jalur green card wirausaha. Green card wirausaha, oke. Jadi kalau lu buka wirausaha terus lu ngeluarin modal sekian, lu otomatis dapat green card. Oh, semudah itu? Iya, nggak mudah sih karena duitnya ya gitu. modalnya ya, maksudnya ya. Ya. Dan tapi ngebangun wirausaha juga gampang secara izin. Lebih cepat lah lu buka bisnis Iya, di nggak Amerika banyak daripada di sini, birokrasinya. betul. Tapi kan yang penting kan bukan cuma masalah buka PT-nya. Oke. Masalahnya adalah apakah bisnisnya siap untuk ada di Ya. sana. Masalahnya apakah ketika Comika hadir di sana sebagai sebuah entitas bisnis, kita bisa punya makna gitu di situ. Nah jadi gue tuh nggak ragu sama sekali dengan kemampuan gue ngebangun karir di New York. I have zero doubt. Gue nggak tahu berapa lama untuk gue nyampe ke titik itu, but I have zero doubt. I know myself, I know what I can do. I know historically, proven berkali-kali gue bisa cerita, nggak ada yang bisa memungkiri lah Oke. historical gue. Oke. Gue akan mencapai apa yang gue targetkan di New York. Oke. Sekarang pertanyaannya adalah apakah gue bisa melakukan itu terhadap Comika? Apakah Oke. Comika bisa gue bangun Ya. sampai level dia akan hadir di sana? Gue tuh kalau gue lagi liburan, misalkan gue lagi ke Tokyo terus ke apa namanya itu, bukan Omotesando, apa namanya? Apa? Di Jepang? Yang apa ya, distrik fashionnya di Tokyo, Harajuku. Dan juga yang dijulukin sama orang Indonesia Harlang, Harajuku belakang, apa tuh namanya? Iya. Jalan satu Gua lagi. nggak tahu lagi tapi. Iya. Tahu, Gue tuh kalau tahu. lagi jalan itu tuh suka ngebayangin keren banget kalau ada Comika. Keren banget kalau ada brand fisik, kan merchandise brandnya namanya Physical. Ya. Gue selalu punya ambisi untuk bawa Indonesia keluar. Ya, Dari ya, ya. dulu, materi stand up gue udah ngomong gitu. Jadi Ya. orang nggak bisa bilang, ah sekarang aja lo ngomong kayak gitu. 2016 gue udah ngomong kayak gitu di stand up gue. Ya. Dan nggak tahu ya, if there's anything I know for sure, dan sekali lagi buktinya banyak banget. Kalau gue bilang gue pengen sesuatu, Pasti 100% lu tercapai. Nggak tahu kapannya. 100% I cannot deny this. Oh ya? There's so many proof. My closest friend, even my not closest friend know. Kalau gue bilang gue pengen sesuatu, pasti 100%, 10 out of 10 tercapai, hanya saja nggak tahu kapan. Nah itu berarti, mengingat pola yang terjadi dalam hidup gue, mengingat gue kenal seberapa baik relationship gue dengan failure, risk appetite gue tinggi, apa yang gue inginkan untuk karir stand up gue dan Comika, gue yakin bisa tercapai. Sekarang pertanyaannya adalah, berapa kali jatuh dan sekeras apa kerja gue untuk sampai ke sana. Itu dia, artinya kan lo emang menerapkan manifestasi sangat-sangat getol gitu kan. Ini kayak pasti gue akan tercapai dan lain sebagainya. Dan itu good, ternyata endingnya emang tercapai. Tapi gimana lo bisa membagi portionnya kayak, ya gue siapin lah tetap kan nih kuasa Tuhan ya. Maksudnya ada berapa persen gue bakal kecewa atau gimana manage rasa ekspektasi lo biar lo nggak jatuh banget ketika ada gejolaknya gitu, ada gagalnya gitu. Gue tuh udah lama banget melepas faktor drama pada sukses dan gagal. Faktor drama tuh kayak gimana? Kalau sukses, jangan terlalu bangga, ntar juga gagal. Oh, oke. Kalau gagal, jangan drama, ntar juga sukses. Oke. Nggak ada orang sukses mulu seumur hidup. Iya. Sama seperti nggak ada orang gagal mulu seumur hidup. Iya. Kalau kita ngelepas faktor drama dari sukses dan gagal, kalau kita gagal, nggak takut kita. Iya. Ya udah, lagi aja. Kalau kita ngelepas faktor drama dari sukses, nggak sombong kita. Bener sih, tetap Iya, nggak ceroboh kita.
Oke, tetap hati-hati. Dan itu prinsip yang gue dapat dari stand up. Di stand up, Oke. lu nggak bisa dapat joke lucu langsung gitu. Ketika lu open mic nggak lucu dulu. Iya. Dan kalau misalkan lu ngelempar ide joke nggak lucu terus lu berhenti, nggak akan punya pertunjukan lu. Iya. Jadi lu ngelempar joke nggak lucu, aduh nggak kenal lagi, cobain lagi di tempat lain, masih nggak lucu, aduh anjing pahit banget. Dan orang-orang ngeliatin, ih si Panji gue pikir lucu ya, ternyata nggak lucu. Padahal gue lagi ngembangin joke kan. Iya. Tapi kan lo harus punya relationship yang baik dengan failure. Oke. Lo harus punya risk appetite yang oke gitu untuk bisa ngelewatin itu. Dan itu gue dapatkan dari stand up, dan itulah yang gue pakai untuk bisnis juga gitu. Dan jam terbang juga lah, nggak? Iya. Ada buku bagus banget, judulnya Outliers, Malcolm Gladwell, yang basically bilang bahwa emang ada kombinasi dari nature, nurture, dan luck aja yang membuat seseorang tuh bisa berhasil naik gitu. Jadi ya kombinasi banyak hal. Pengalaman iya, tapi bagaimana dia ditumbuh kembangkan di rumah juga berpengaruh, pengalaman hidupnya berpengaruh. Oke. Di buku Outliers itu dia cerita soal hutan. Ketika kita di hutan, ada satu pohon yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Padahal di satu area kena hujan yang sama. Alasannya adalah secara nggak sengaja ada satu pohon yang lebih kebuka aja sehingga matahari lebih kena ke dia. Random aja, sehingga dia lebih tinggi dari yang lain. Nah, kadang sukses tuh seperti itu juga. Ada orang yang terpapar sesuatu yang orang lain nggak alamin, yang ngasih dampak sama dirinya dia gitu kan. Jadi ada banyak faktor. Keren. Tapi apa ketakutan terbesar seorang Panji Pragiwaksono? Anak gue benci sama gue. Kenapa? Itu yang Kenapa bang? Kenapa punya pikiran ke sana maksudnya? Lo tau gak sih, banyak banget orang dewasa nggak ngomong sama orang tuanya? Iya. Gue nggak mau kayak gitu. Oh, oke. Gue nggak pengen anak gue nggak karena ngomong nggak deket sama nggak? gue. Bukan? Karena nggak deket, atau karena berbuat salah, Oke. karena saking sayangnya ngelarang, atau apapun lah gitu. Oke. Tapi gue nggak, ketakutan terbesar gue adalah anak-anak gue benci sama gue. Itu yang paling gue nggak pengen. Gue nggak pengen anak gue pengen waktu gue tua, anak-anak gue yang udah dewasa tetap datang ke gue untuk minta nasihat. Karena lu kebayang gak sih orang tua seperti apa lu, ketika lu udah tua, anak lu masih minta nasihat sama lu. Pasti lu dianggap punya value, lu dianggap cukup bijak, dia cukup percaya sama lu, untuk kemudian datang ke gue dan minta nasihat gitu. Jadi itu ketakutan terbesar gue. Berarti lo menyadari apakah ini diri lo sekarang ini juga bentuk dari apa yang lo alami dari masa kecil mungkin dan lain sebagainya? Ya. Gue bisa bilang hubungan gue dengan bokap gue bukan yang hangat ya. Ya. Bokap gue tuh bukan tipikal peluk. Yang galak tadi yang lo bilangnya? Iya, galak. Kalau dipanggil aja gue takut, Mas Panji, takut gue. Takut. Lo udah keberapa bang? Anak kedua dari 3, anak tengah gue. Tengah-tengah. Terus. Dan gue nggak pengen jadi kayak gitu aja. Ketika gue jadi orang tua, gue malah meluk mulu. Anak-anak gue kalau bisa gue gandeng mulu deh. Cuman yang cowok 18 tahun, ayah ngapain digandeng? Iya udah malu ya. Iya, di mata gue mah Dipo mah bayi mulu. Gila, keren. Apa berarti target-targetnya tahun ini mungkin yang akan mendatang untuk Bang Panji? Di Comika, kami lagi mau jalanin sesuatu yang belum pernah kami jalanin. Kami mau jalanin marketing campaign Ketawain Aja. Yang tadi sempat diungkit sedikit. Ya. Target gue sih campaign Ketawain Aja, bikin awareness Comikanya gede, terus lebih banyak orang kenal Comika, lebih banyak kolaborasi. 2026 gue nggak ada pertunjukan stand up, jadi gue mau fokus ngerjain bisnis aja. Harapannya bisa lebih banyak kolaborasi sama banyak brand, banyak pihak, terus jadi lebih seksi di mata banyak pihak, investor dan segala macamnya. Untuk keluarga, gue berharap si anak-anak gue ajak dengan pendidikan mereka masing-masing. Yang cewek harusnya happy di Francis Lewis, itu sekolah bagus. Yang cowok agak menantang karena ini kuliah sifatnya, jadi gue kalau bisa sih gue pengen selalu ada di sana untuk dengerin cerita mereka. Untuk ada aja, untuk ada. Anak-anak gue tuh bukan tipikal yang ayah jangan pergi dong, ayah jangan ini, tapi kecewa sih. Jadi gue itu berat untuk gue. Tapi untuk saat ini komitmen gue adalah untuk Comika, dan gue akan ada di Indonesia lebih sering daripada yang gue inginkan sebenarnya. Dengan harapan anak-anak gue juga masih tetap oke sama gue. Amin. Tapi kita ada sebelum closing nih, kita ada satu pertanyaan yang biasa kita tanyain ke seluruh bintang tamu Jakarta Journey. Ya. Pertanyaannya adalah,
kita akan meninggal suatu hari nanti. Ya. Ketika lo meninggal nanti, lo ingin dikenang apa dikenal sebagai apa? Ketika gue udah meninggal, gue ingin dikenang sebagai apa? Lo tau nggak ada salah satu kutipan di lagu Beatles, judulnya In the End. Kutip, kalau nggak salah judulnya In the End. Kutipnya gini. And in the end, the love you take is equal to the love you make. Oke. And in the end, the love you take is equal to the love you make. Ya. Gue tuh cuma pengen dikenal bahwa dengan segala macam hal-hal yang gue pernah lakukan, Ya. yang mungkin bikin orang marah dan bikin orang tersinggung, gue juga banyak memberi kebahagiaan dan banyak memberi senyum dan tawa sama orang juga. Jadi equal. Terima kasih Panji Pragiwaksono, tepuk Sama-sama. tangan teman-teman, luar biasa. Terima kasih sudah bermain bersama Jakarta Journey. Sukses selalu. Yang penting sehat sih Bang. Sehat Thank you. selalu, panjang Penting. umur, keluarga juga sehat. Apa yang dicita-citakan untuk Comika terkabul, semuanya lancar. Hidupnya di New York bersama keluarga juga sangat bahagia ke depannya. Gue juga mengucapkan terima kasih kepada Habitat yang sudah provide tempatnya, Garasi Bloko yang sudah memprovide mobilnya. Kita ketemu lagi di next episode. Thank you. Terima kasih.